Bacaan Alkitab pada pagi ini yang terdapat di Psalm 24 verse 1 atau Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Menyambut khotbah, mari kita nyanyi dengan setengah suara, Tuhan bersabdalah padaku. Sama-sama. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Selamat sahabat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sahabat ini sudah tentu walaupun kehadiran kita di tempat ini tidak seperti pada waktu-waktu yang lalu, khususnya pada hari Sabat kemarin kita banyak karena kita kedatangan tamu Unai Koral. Namun kita merasa pasti bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita di acara kebaktian kita pada hari Sabat yang suci ini. Sehingga perbaktian kita di hari Sabat yang indah ini boleh membawa hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai kita punya pelajaran, maka ada baiknya sekali lagi kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, di waktu yang indah ini kami memberikan hati kami kepadamu untuk mendengar Tuhan bersabda melalui hamba-Mu, melalui sabda Tuhan yang kami akan pelajari dari kitab suci. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang hadir dengan roh suci Tuhan, sehingga pelajaran di hari Sabat ini boleh menuntun kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan beserta kami sepanjang hari Sabat ini. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam buku Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana saudara membuka akan ayat ini, maka saudara akan bisa dapat melihat dengan cepat tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada hari Sabat yang indah ini. Pelajaran yang kita akan pelajari pada hari Sabat ini adalah perumpamaan tentang talenta, ya. Bahwa ada seorang tuan yang kaya yang merencanakan untuk berpergian ke tempat yang jauh. Sebelum dia tinggalkan tempatnya, dia memanggil 3 orang hambanya. Kepada hamba yang pertama diberikan 5 talenta, kepada yang kedua diberikan 2 talenta, dan yang kepada hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Saudaraku, semua kita mengetahui tentang cerita ini. Tetapi pada hari Sabat yang indah ini, ada satu penekanan yang saya ingin sampaikan kepada saudara di jam kebaktian khotbah ini, untuk kita dapat pahami, untuk kita dapat yakini, serta untuk dapat kita praktekkan atau alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu makanya saudara-saudaraku, judul khotbah pada hari Sabat ini saya memberikan Experiencing Christ in Your Life, mengalami Kristus di dalam hidupmu. Pengalaman hidup kita sebagai orang Kristen di dalam hidup sehari-hari, saudara akan katakan, saya sudah banyak mempelajari dan menikmati
pengalaman bersama dengan Kristus. Sebagian orang katakan, saya akan menceritakan begitu banyak pengalaman yang indah-indah dari hidup saya tentang bagaimana mengalami Yesus Kristus dalam hidup ini. Tapi saya yakin dan percaya sebagian orang dari antara kita akan katakan, dari dulu sampai sekarang biasa-biasa saja. Ya, semuanya berjalan secara otomatis. Dan sepertinya sebagian dari orang tersebut akan menyatakan bahwa Tuhan itu ya tidak baik bagi saya. Nah, saudara-saudaraku, tahun yang lalu anak kami dipercayakan untuk bekerja di satu perusahaan Korea. Ya, gajinya lumayan menggiurkan. Lalu dia dipercayakan untuk membidangi satu departemen, yaitu untuk marketing. Nah, saudara-saudaraku, bosnya orang Korea ini katakan, Elis, dulu saya mengingat ada satu buku yang berjudul Why They Buy. Mengapa mereka membeli? Itu buku saya cari-cari di toko buku sampai sekarang tidak ketemu. Buku itu sudah lama, buku itu dicetak di Amerika. Dan kamu pernah cerita kepada saya bahwa orang tuamu ada di Amerika. Mungkin kamu bisa minta tolong kepada orang tuamu untuk mencari di beberapa toko buku di Amerika sana. Kalau buku yang berjudul Why They Buy, mereka bisa beli dan kantor akan bayar kembali uangnya termasuk dengan ongkos FedEx-nya. Anak kami memerintahkan dan memohon kepada kami, Papa tolong cari buku ini. Kami cari buku ini di toko buku, tidak dapat. Rupanya buku ini sudah agak lama. Tapi adik saya Richard mengatakan, abang jangan khawatir, saya akan cari di komputer Amazon. Ya, dia cari, ketemu. Setelah beberapa hari buku itu dikirim dari satu tempat yang jauh. Nah, saudaraku, sebelum buku ini kami kirimkan ke Indonesia, saya membaca judul buku Why They Buy, yaitu satu tradisi dan kebiasaan orang-orang Amerika pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Dari penjelasan buku itu diterangkan bahwa kebanyakan ya dari orang-orang Amerika yang hidup sekarang ini, ya, mereka pergi berbelanja, ya, di samping kebutuhan sehari-hari, ada juga satu kebiasaan yang tidak bisa dihindari adalah untuk membelanjakan uangnya oleh karena adanya reklame. Mereka suka membelanjakan dan mengeluarkan uangnya oleh karena gaya hidup pada saat itu. Apakah itu mode, apakah itu dengan barang-barang elektronik yang terakhir, yang canggih. Ya, kalau temannya telah memiliki, dia pun berusaha untuk memiliki dan berusaha untuk membeli, walaupun sebetulnya di rumah dia mempunyai satu atau dua handphone yang lain, contohnya, atau barang-barang elektronik yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal ini saya ceritakan kepada kita. Di dalam dunia ini banyak orang membiasakan hidupnya untuk ya mengeluarkan apa yang mereka peroleh tanpa mengatur dengan bijaksana. Sehingga apa yang terjadi? Sering sekali mereka mempunyai satu masalah, ya. Mereka mempunyai banyak hutang, akhirnya barang yang mereka beli harus berhenti, ya, oleh karena tidak sanggup untuk membayarnya. Kehadiran barang-barang itu di dalam dirinya, di rumahnya, bukan menjadi sesuatu yang berkat membawa kepada anggota keluarga, tetapi itu sesuatu perkara yang membuat satu beban yang berat. Sehingga buku itu memberikan satu nasihat yang indah, agar ya setiap orang dapat mengatur lebih bijaksana dengan segala pendapatan dan perolehan mereka. Nah, saudara-saudaraku, ada satu analisis yang disebut dengan trace analysis. Ya,
Bila mana seseorang jatuh di dalam keadaan terpuruk, bahwa dia tidak bisa mengatur sesuatu yang dia peroleh dalam hidupnya dengan baik, maka dianjurkan di sini mereka harus dengan strict mengatur mereka punya pengeluaran, ya, menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan mengutamakan pengeluaran-pengeluaran yang amat perlu di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Satu-satu mereka coret, ya, satu-satu mereka coret. Bahkan di dalam satu buku saya membaca, untuk keluar dari krisis ini, mereka menolak kartu kredit mereka. Mereka tidak memakai kartu kredit mereka, dengan berusaha hidup dengan apa yang diperoleh, mengatur dengan bijaksana, dan membeli sesuatu yang amat penting untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku, bagi mereka yang sadar, mereka tertolong dan keluar dari masalah itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pelajaran kita pada hari Sabat yang indah ini, kepada kita diberikan satu pelajaran mengenai perumpamaan talenta yang sudah sangat familiar kepada kita. Dan di dalam perumpamaan talenta ini kita bisa dapat melihat ada 4 orang yang terkait di sana, ya. Orang kaya tersebut atau tuan yang pemilik harta, dan 3 orang hamba, ya. Nah, saudara-saudaraku, kepada yang satu seperti yang saya sebutkan tadi diberikan 5, kepada yang satu diberikan 2, dan kepada yang ketiga diberikan 1 talenta. Semua kita tahu jalan ceritanya ini. Nah, saudara-saudaraku, bila mana kita belajar mengenai topik ini, maka perlu kita mengetahui apa itu talenta. Dalam satu catatan saya mengutip tulisan ini, talenta itu, ya, dikatakan adalah merupakan amount of money, ya. The common Greek coin used during the time of Jesus was called drachma. Jadi drachma dengan talent sama, ya, pengertiannya. It was the equivalent of the Roman denarius. A drachma was a day's wages for a laboring man. Talent was 6,000 drachmas, like the mina, which was worth 100 drachmas. The talent was not a coin, but a monetary weight equal to the weight of 6,000 drachmas. Jadi yang saya bisa dapat tangkap di sini, drachmas atau talents ini, ya, di dalam kalimat yang terakhir, ya, the talent was not a coin, but a monetary weight equal to the weight of 6,000 drachmas. Lalu diterangkan lebih lanjut, ya, bahwa di dalam drachmas atau talent ini adalah merupakan satu ukuran, ya, tentang gaji seseorang di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat berikutnya ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam catatan saya dinyatakan kepada kita bahwa drachmas itu atau talents itu diperhitungkan dengan satu jumlah yang sangat berat sebanyak 75 pounds. Ya, that's a lot of silver. And that talent was all silver. A talent was worth 6,000 days' wages. Ya, 20 years of wages for a laboring man. That was a considerable amount of money to entrust into anyone's care. And the matter entrusts 5 talents to one servant, yeah, 100 years wages. 2 talents to another servant, 40 years wages. And 1 talent to a third servant, 20 years wages. Inilah perhitungan yang dibuat oleh seseorang dari satu buku yang saya baca tentang, ya, nilai daripada drachma atau talents tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang menarik perhatian kita dalam pelajaran ini, di mana letak perbedaannya? Nah,
Sekarang kita coba perhatikan ayat demi ayat tentang perkara ini. Nah, di dalam Matius 25 ayat 16, ya, di mana hamba yang menerima 5 talenta itu, ya, ketika dia menerima 5 talenta dari tuannya, dia pergi lalu menjalankannya, ya. Nah, di sini dikatakan, what does that tell you about this servant? The master had certainly not misjudged his character. Doubling assets doesn't happen overnight. And why was this servant so diligent? It was his money. The 5 talents had been placed in his care by the master. Ya, tulisan merah yang saya buat dalam kalimat yang terakhir. Inilah poinnya. Why was he so diligent in immediately putting those resources to work? It must have had something to do with his relationship with the master. Begitu dia terima 5 talenta dari tuannya itu, saudara-saudaraku, dengan cepat dia pergi untuk melakukan apa yang dia terima, yang dipercayakan oleh tuannya, dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalimat yang saya mau garis bawahi adalah, hamba yang menerima 5 talenta ini melakukan tugasnya dengan baik. Dan ketika dia melakukan tugasnya dengan baik, itu pertanda dia memiliki satu hubungan yang baik dengan tuannya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan yang berikutnya? Kalau kita pelajari dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, ya, kita bisa dapat melihat bagaimana hamba yang kedua menerima 2 talenta. Hal yang sama seperti hamba yang menerima 5 talenta, ketika dia menerima talenta itu dari tuannya, dengan senang hati dia pergi. Nah, saudara-saudaraku, pergi kemana? Dekat dengan kita ini ada tempat judi, ya, kasino. Minggu ini saya dibawa jalan-jalan oleh seorang anggota kita ke Mickwell, ya, di atas sana, ya. Jadi waktu saya tiba di tempat itu, memang tempat itu bagus. Tujuan kami bukan mau main kasino, tetapi tujuan kami mau makan siang. Tetapi anehnya pada waktu ada anak unai koral yang kami bawa 2 orang, ya, masih ada marga Hutauruk dari Sumatera, ya. Tiba-tiba polisi menyetop kami. Apakah ini 2 perempuan sudah umur 21? Ya, 1 orang dari antara kami, oh saya nggak tahu. Ditanya, oh kami masih, ada yang bilang 18, mau 20 dan lain sebagainya. Oke, nggak boleh. Ya, teman yang bawa saya ini lewat pintu belakang. Hal yang sama, polisi mengatakan ini sudah 21. Singkat cerita, makan siang yang nggak jadi di sana. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hamba yang menerima 2 talenta? Apakah dia pergi dengan segera ke tempat meja judi, lalu melemparkan itu bola gelundungan domino itu untuk mendapat angka-angka yang bagus, lalu dia dapat menghasilkan uang dalam waktu yang singkat? Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak. Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta ini, dia terima dengan senang hati dari tuannya, dia pergi menjalankannya, dan hal yang sama yang diterima oleh hamba yang memperoleh 5 talenta tadi. Dia lakukan dengan senang karena dia memiliki hubungan yang baik dengan tuannya itu. Saudara-saudaraku, apa yang dia terima, dia lakukan. Dan karena hubungan yang baik ini, dia senang melakukan. Dan kita tahu ceritanya, dia pun mengatakan kepada tuannya, aku menghasilkan 2 talenta lagi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan orang yang ketiga, hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta? Ya, di sini ada satu penjelasan dinyatakan kepada kita. Ya,
What about the third servant? Some people feel sorry for this fellow. After all, he only received 1 talent. But remember, 1 talent was equal to 20 years wages. Ini perhitungan-perhitungan penulis tadi ya. Kemudian ini masalahnya. The problem in this situation is not the amount entrusted to the servant's care. It goes much deeper than that. Notice how the third servant respond. Ya, garis merah yang terakhir. But the man who had received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Jadi hamba yang ketiga ini masalahnya dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan siapa? Tuannya. Setelah dia terima 1 talenta itu, setelah tuannya pergi, dia tidak menjalankannya, dia menggali lubang dan menanamkan talenta yang ia terima. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pelajaran ini kita bisa dapat melihat ya, bahwa why did the servant act the way he did? Ya, tulisan yang hijau jawabnya, it had something to do with his relationship with his master. Do you see a pattern emerging here? The way that each servant responds depends upon his relationship with his master. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa dapat melihat bahwa di dalam perumpamaan ini ada satu pelajaran yang indah yang diterangkan kepada kita. Allah mempercayakan kepada saudara-saudara dan saya talenta. Lalu talenta itu ya, Allah meminta satu pertanggungjawaban untuk kita kembangkan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Mungkin saudara akan bertanya, talenta itu uang. Tetapi yang saya maksudkan pada hari Sabat ini, talenta itu bukan hanya mencakup soal uang, tetapi talenta itu juga mencakup kepada perkara-perkara yang lain. Ya, seperti perolehan-perolehan atau berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Apakah itu kesehatan, apakah itu waktu, dan apakah juga itu finansial atau uang yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Harta, pertanyaannya, sudahkah kita terima dan sudahkah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya sebagai satu tanda bahwa saya mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai pencipta yang memberikan segala sesuatu dengan mudah kepada saya. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah milik siapa? Milik Tuhan, termasuk dengan tubuhmu, tubuh saya. Apa yang saya punya sekarang yang melekat di badan saya ini milik Tuhan. Ini sekarang ada di tubuh saya karena Dia mempercayakan saya sebagai penata-penata layan Allah untuk saya gunakan dengan sebaik-baiknya, untuk saya gunakan untuk tepat pada waktunya, dan untuk saya gunakan untuk menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku, sama seperti yang saya terangkan di sini, apakah sumber-sumber yang kita peroleh dalam kehidupan kita di dunia ini? Kesehatan kita, pikiran kita, kemampuan kita, natural talents kita, atau keuangan, ya, atau waktu kita. Sudahkah kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan? Ya, hari Sabat ini kita ada di gereja. Mungkin kita akan katakan, Tuhan, saya berikan waktu saya hari Sabat ini kepadamu ya Tuhan untuk berbakti. Bagaimana dengan hari yang lain? Sudahkah saya membangun satu hubungan yang baik dengan Master kita, yaitu Tuhan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam segala tindakan kita, itu menunjukkan satu hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari? Nah, saudara-saudaraku, kita mengenal dengan pendeta John Wesley. John Wesley adalah tokoh pengkhotbah yang terkenal di Inggris.
Dia adalah, kalau saya tidak salah, pendiri dari gereja Baptis. Bukankah demikian Pak Elder B? Ya, John Wesley, ya, antara Baptis dengan Metodis, ya, saya lupa ingat. Nah, dia begitu terkenal menjadi seorang hamba Tuhan, pengkhotbah di Inggris, dan khotbahnya banyak, ya, menobatkan orang-orang menjadi pengikut Kristus. Saudaraku, apa yang terjadi dengan John Wesley di dalam hidupnya? Nah, dikatakan pada waktu Wesley memulai pelayanannya, penghasilannya 1 tahun 30 pound sterling. Ya, Pak Alvarius bisa bantu kita, 1 pound sterling berapa sekarang? Katakanlah di atas, ya, dolar, ya. Saudara tahu, itu penghasilannya 1 tahun. Lalu apa yang dia lakukan dalam hidupnya? Ya, dia hidup dengan 27 pound sterling, ya, dan memberikan 3 pound sterling sebagai perpuluhannya kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian dia mendapatkan pencapaian di dalam pendapatannya, 1 tahun 90 pound sterling, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan dia? Saudara-saudara lihat di dalam tulisan ini, dia memilih untuk hidup dengan 27 pound sterling, ya. Bagaimana dengan selebihnya? Dia serahkan itu kepada pelayanan kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku, di akhir daripada pelayanannya, John Wesley mempunyai income. Dia mencapai 1.400 pound sterling, atau sama dengan kira-kira 160.000 dolar 1 tahun. Kalau kita bagi 12, ini bisa berapa? Ya, itulah jumlah penghasilannya per bulan. Nah, saudara-saudaraku, he still choose to live simply on 30 pound sterling per year and gave the rest away. Wesley's life practice may startle some of us, but I'm sure you would agree. The way he used the resources God entrusted to him as an indicator of his relationship with the Lord. Mungkin kita bertanya, apa betul dia punya penghasilan tinggi, dia hanya hidup dengan 30? Saudara-saudaraku, inilah, ya, kisah yang dinyatakan dalam satu buku. Dia tidak berkekurangan, dia diberkati Tuhan, dan apa yang dia berikan kepada Tuhan adalah sebagai indikator hubungannya yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, anggota jemaat Inland Empire, bila mana kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kita sebagai satu renungan. Sudahkah persembahan dan persepuluhan yang saya kasih kepada Tuhan, saya masukkan di dalam rumah perbendaharaan ini sebagai satu indikator bahwa itu menunjukkan hubungan saya dengan Tuhan mempunyai hubungan yang baik? Saudaraku, Mazmur 24 ayat yang pertama, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak lepas dengan hitung-hitungan. Ketika kita memberikan persepuluhan, saudaraku, apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Begitu kita tahu income kita 1 bulan, lalu pikiran kita tertuju dengan semua pengeluaran. Ya. Ada sebagian dari antara kita mengatakan, saya kurangi dulu pengeluaran yang besar-besar ini, baru saya memberikan apa? Persepuluhan. Pertanyaannya, sudahkah perpuluhan yang saya berikan dengan hitung-hitungan itu sebagai satu indikator bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Kadang kita berpikir, terlalu banyak saya berikan itu kepada Tuhan, kebutuhan saya banyak yang perlu saya penuhi. Saudara-saudaraku, sangat sulit kita bergumul di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, disinilah iman kita diminta oleh Tuhan
untuk memiliki satu hubungan keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang saya terangkan beberapa waktu yang lalu di tempat ini, sering bila mana kita terjerembab atau masuk ke dalam satu hitung-hitungan, lalu menghitung semua pengeluaran kita, dan akhirnya kita memberikan persepuluhan kita. Satu kali saya katakan, kalau begitu, bisa-bisa dalam hitunganmu Tuhan berhutang kepadamu. Dia terdiam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pelajaran pada hari Sabat yang indah ini, saya sebagai hamba Tuhan menginginkan, merindukan bahwa semua kita akan mendapat berkat yang limpah daripada Tuhan. Semua kita dituntut oleh Tuhan sama presentasinya, 1/10 dari hasil pendapatan kita untuk kita berikan sebagai persepuluhan kita. Saudaraku, tidak ada yang tahu tentang bagaimana caranya engkau memberikan perpuluhan. Saya tidak tahu sebagai gembala, ketua jemaat tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Semakin kita mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan akal budi dan kebijaksanaan kepadamu, bahwa engkau akan memberikan yang terbaik sebagai satu indikator. Itu adalah hasil hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Di bahagian terakhir dari khotbah saya ini, saya menulis satu perkara dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Don't try harder. Do a careful assessment of how you use the resources the Lord has entrusted to you. Do you recognize that everything you have comes from God? Ya. Kita ditanya, adakah engkau menyadari bahwa apa yang kau peroleh itu datangnya daripada Tuhan? Remember, the way we use these resources is an indicator of our relationship with Him. If something doesn't look right, don't just try harder. Draw closer. Spend time in communion with Jesus. Be attentive to His word. Let Him direct you as you use the resources He has placed in your hands. And your life will be living demonstration that you are experiencing Jesus Christ as Lord of all. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hal itu masih sulit di dalam dirimu, ingat, khotbah saya pada siang hari ini bukan menjudge engkau, bukan itu tujuannya. Tetapi khotbah saya pada hari Sabat ini mengajak kita untuk melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu masih sulit, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Nasihat pada jam kebaktian khotbah ini, draw closer to Him. Ya, spend time in communion with Jesus. Be attentive to His word. Let Him direct you as you use the resources He has placed in your hands, and your life will be a living demonstration. Nah, saudara-saudaraku, ini satu ajakan kepada kita agar kita mendapat kelimpahan berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu ini saya sangat senang mengadakan satu kunjungan perlawatan ke rumah satu anggota gereja. Pada waktu saya tiba di rumah pagi-pagi sekitar jam 10, saya kaget rumah mereka kosong. Saya hanya bertemu dengan bapak di dalam rumah. Saya katakan, mana ibu dan anak-anak? Wah, mereka, ya biasalah pendeta pergi berlibur. Ya. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kami ngomong berdua dengan saudara kita ini, lalu saya sodorkan dari kantong saya amplop perpuluhan. Jadi saya dengan bendahara kita, ya, dengan saudara Luhut Napitupulu bekerja sama. Pak Pendeta, saya bisa minta tolong ya untuk mengembalikan amplop perpuluhan ini kalau Pak Pendeta pergi melawat ke rumah anggota-anggota. Oh ya, boleh, dengan senang hati. Tapi saya katakan, bisa saja saya keliling membagikan amplop perpuluhan ini yang tebal dalam waktu 1 hari. Apa kabar? Kasih begitu seperti tukang koran. Ya. Tetapi saya bilang sama saudara bendahara, ya, waktu saya juga banyak untuk mengerjakan yang lain, ya.
saya akan berikan itu sementara saya pergi melawat. Dan saudara-saudaraku, pada waktu kami terlibat dalam perbincangan, saya katakan, Pak, saya melihat berkat Tuhan ada banyak bagi keluarga Bapak. Saya lihat mukanya, dia tidak jawab saya. Tapi saudara-saudara, yang saya lihat matanya mulai berkaca-kaca. Saya berdoa, Tuhan, mudah-mudahan anggota saya ini jangan menangis di depan saya. Ya, seperti air matanya mau turun, entah bagaimana dia bisa perintahkan air matanya, tidak jadi turun. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya punya pengalaman dengan Tuhan. Sebelumnya, saya mengira apa yang saya dapat dari hasil pekerjaan saya, itu adalah milik saya. Saya gunakan semau saya. Saya bisa berikan penghasilan saya kepada istri saya, dan istri saya terpancing untuk berbelanja dan membelanjakan. Akhirnya, satu kali saya jatuh sakit. Saya hampir mati. Dan tidak ada orang menyangka saya bisa hidup. Tetapi Tuhan itu baik. Saya alami Tuhan itu begitu baik di dalam hidup saya, sampai saya sekarang diberikan kesempatan untuk hidup. Dan seperti Pak Pendeta katakan, mungkin Pak Pendeta sudah lihat amplop perpuluhan saya. Pendeta katakan, berkat banyak bagi keluarga saya. Saya tidak pungkiri, betul Pendeta, betul berkat Tuhan sangat banyak. Walaupun tidak setiap bulan berkat itu saya dapat, dia bukan pegawai, ya. Berkat itu dia dapat, ya, berbeda-beda, ya. Bulan ini dengan bulan yang lalu dengan bulan yang akan datang. Tapi berkat itu banyak, Tuhan itu baik. Saya alami di dalam kehidupan saya tidak mau lepas dari dia. Saudara-saudaraku, pada waktu kami berdoa, kata-kata doa saya, kata-kata doa yang terbawa dengan emosi, dan hampir-hampir saya terharu menangis. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan anggota gereja di hadapan saya yang dapat melihat hubungan yang baik dengan Engkau sebagai pemilik segala sesuatu di atas muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di jam khotbah ini, Tuhan kiranya memberkati kita semua, agar kita sebagai anggota jemaat Inland Empire boleh semua berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita, dan milikilah hubungan yang baik, sehingga apa yang Kau berikan ke dalam rumah Tuhan, apakah itu persembahan, apakah itu persepuluhan, 2 Korintus 9 ayat 7, 8, dan 9. Jangan pernah kita memberi dengan terpaksa, tetapi berikanlah dengan rela hati. Dan saudara-saudaraku, bila mana engkau memberikan dengan rela hati, ingat, itu adalah hubunganmu yang baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Inilah yang menjadi doa dan harapan bagi kita semuanya. Amin.